Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Rajijah dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Kali ini kita akan melakukan perjalanan yang sangat menakjubkan ke wilayah timur Indonesia, sebuah provinsi dengan pemandangan alam yang sangat eksotis, lautnya yang jernih, dan juga masyarakatnya yang hangat. Ya, Nusa Tenggara Timur, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan NTT. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana alam, manusia, dan budaya saling berhubungan di wilayah ini, mulai dari kondisi fisik bumi, iklim, hingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Kepulauan Indonesia bagian Tenggara. Secara astronomis, wilayah ini terletak di antara 8 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 derajat bujur timur. Letak ini menempatkan Nusa Tenggara Timur di wilayah beriklim tropis. Namun uniknya, tidak seperti sebagian besar wilayah Indonesia yang lembab, NTT justru memiliki iklim tropis yang kering. Secara geografis, NTT ini berbatasan dengan Laut Flores di utara, Laut Timor di selatan, Nusa Tenggara Barat di barat, dan juga Timor Leste di timur. Dengan posisi seperti ini, NTT menjadi penghubung antara dua negara, yaitu Indonesia dan juga Timor Leste, serta berada cukup dekat dengan benua Australia. Letak tersebut membuat NTT menjadi bagian penting dari jalur perdagangan dan pergerakan budaya di kawasan Timur Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terdiri atas 22 kota dan kabupaten, dengan Kupang sebagai ibu kotanya. Wilayahnya terdiri dari 500 pulau besar dan kecil, namun ada 3 pulau utama yang menjadi pusat kehidupan masyarakat, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumbawa, dan juga Pulau Timur. Masing-masing pulau memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda, membentuk monasik alam yang unik dan juga menantang. Kalau dilihat dari segi aspek bentang alam ataupun litosfer, NTT termasuk wilayah yang berbukit-bukit dan juga bergunung-gunung. Di Pulau Flores sendiri, misalnya berdiri Gunung Iniere yang menjulang megah di Kabupaten Ngada. Sementara di Pulau Timur terdapat Pegunungan Mutis yang menjadi titik tertinggi di provinsi ini. Tanah sebagian besar wilayah ini bersifat kering dan berbatu, hasil dari vulkanik dan tektonik yang berlangsung selama jutaan tahun. Karena topografinya yang terjal, banyak wilayah NTT yang sulit terjangkau, jalan berkelok, tanjakan curam, dan juga lembah dalam menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Namun, di balik itu, kondisi alam yang keras justru membentuk karakter masyarakat NTT yang tangguh, mandiri, dan juga terbiasa bekerja keras. Kondisi tanahnya yang kurang subur membuat pertanian NTT ini tidak bisa mengandalkan sistem sawah seperti di Jawa. Sebagai gantinya, masyarakat menanam tanaman lahan kering seperti jagung, ubi, kacang-kacangan, dan juga sorghum. Tanaman-tanaman ini tahan terhadap kekeringan dan bisa tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Ini merupakan salah satu bentuk adaptasi manusia terhadap kondisi alam yang menantang. NTT memiliki iklim tropis yang kering yang sangat dipengaruhi oleh angin muson. Selama musim kemarau, angin bertiup dari benua Australia membawa udara kering. Sedangkan ketika musim hujan, datang angin bertiup dari arah Asia dan Samudra Hindia membawa kelembapan. Namun, hujan di NTT masih berlangsung singkat, rata-rata sekitar 3 atau 4 bulan, sementara kemarau bisa 8 bulan atau lebih.
Curah hujan yang rendah ini menyebabkan banyak daerah mengalami kekeringan, sungai-sungai menyusut, vegetasi berubah menjadi sabana. Masyarakat pun mengembangkan cara-cara tradisional untuk mengatasi hal ini. Mereka membuat embung dan sumber penampung air hujan, serta memanfaatkan daun lontar sebagai penampung air. Air menjadi suatu yang sangat berharga di sini dan setiap tetesannya diperlukan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Meskipun kondisinya daratan yang kering, wilayah perairan NTT justru sangat kaya. Provinsi ini dikelilingi oleh Laut Sawu, Laut Flores, dan juga Laut Timor, yang merupakan bagian dari jalur Laut Indonesia bagian timur. Laut-laut ini terkenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk terumbu karang, ikan-ikan hias, mamalia laut seperti paus, lumba-lumba. Masyarakat pesisir sangat menggantungkan kehidupannya pada laut. Setiap pagi, nelayan berangkat menggunakan kapal kecil menuju laut lepas, dan pada sore hari mereka akan kembali dengan hasil tangkapan yang dibawa ke pasar. Selain perikanan, di beberapa daerah seperti Kupang, Saburai Jua, masyarakat juga mengembangkan usaha garam tradisional yang memanfaatkan panas matahari yang melimpah. Sumber daya laut ini menjadi tumpukan ekonomi sekaligus identitas budaya bagi masyarakat NTT. Tradisi seperti pesta laut, ritual memanggil ikan, dan upacara syukur panen laut masih sering dilakukan hingga saat ini. NTT juga memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat khas. Vegetasi alami yang paling luas adalah sabana, yaitu padang rumput dengan pepohonan yang sangat jarang. Di antara pohon yang umum dijumpai adalah pohon lontar, asam, jati putih, dan juga gamal. Pohon lontar bahkan memiliki nilai penting bagi masyarakat karena hampir semua bagiannya dimanfaatkan, mulai dari daun, batang, hingga air niranya. Sedangkan dari segi fauna, NTT terkenal di dunia karena menjadi habitat komodo, kadal raksasa purba yang bisa ditemukan di Pulau Komodo, Rinca, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Selain komodo, terdapat pula beberapa jenis burung endemik seperti kakatua jambul kuning, burung gosong, dan juga cendrawasih kecil yang di beberapa bagian Flores Timur. Keanekaragaman ini menjadikan NTT sebagai wilayah penting untuk konservasi dan juga penelitian biologi tropis. Penduduk NTT berjumlah sekitar 5,4 juta jiwa yang terdiri dari berbagai suku, seperti suku Timor, Sumba, Manggarai, Ngada, Ende, dan juga Liao. Bahasa yang digunakan juga beragam, tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu. Selain itu, terdapat nilai budaya yang kuat, seperti gotong royong, musyawarah, dan juga kekerabatan yang masih dijaga sehingga sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Mereka memelihara kambing, kuda, dan juga sapi di lahan sabana yang sangat luas. Hewan ternak tidak hanya berfungsi sebagai ekonomi, tetapi juga makna sosial dan juga budaya. Misalnya digunakan untuk upacara adat ataupun mahar pernikahan. Di wilayah pesisir, masyarakat bekerja sebagai nelayan, pedagang ikan, dan juga pengrajin garam. Sementara di daerah perkotaan seperti di Kupang, Maumere berkembang sektor pendidikan, pemerintahan, dan juga pariwisata. Pariwisata sekarang menjadi sektor andalan di NTT. Nama Labuan Bajo misalnya sudah terkenal mendunia menjadi gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Selain itu, Pulau Sumba juga dikenal dengan pantainya yang sangat indah, rumah adat berarsitektur tinggi, dan juga festival Posala, yaitu tradisi menunggang kuda sambil melempar tombak sebagai simbol kesuburan dan keberanian. Keindahan alam yang berpadu dengan budaya di NTT ini menjadi destinasi wisata yang sangat menarik.
Meskipun sebagian besarnya wilayah terdiri dari pulau-pulau yang terpisah, hubungan antara wilayah di NTT ini sangat aktif. Kota Kupang berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan utama. Dari Kupang, barang-barang seperti beras, bahan bangunan, dan juga kebutuhan pokok dikirim ke pulau-pulau ini menggunakan kapal laut. Sebaliknya, hasil bumi seperti jagung, kopi, ikan kering dikirim dari daerah pedesaan menuju kota untuk dijual. Transportasi laut menjadi urat nadi utama, meskipun kini jaringan jalan dan bandara juga terus berkembang untuk mempercepat konektivitas antar wilayah. Pemerintah daerah juga bersama masyarakat berupaya untuk terus meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga teknologi agar kualitas hidup semakin baik. Namun tantangan terbesar masih ada, seperti keterbatasan air, kekeringan, dan juga kesenjangan antar wilayah. Semua ini menjadi pekerjaan bersama agar potensi besar di NTT dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan alamnya. Teman-teman, dari perjalanan geografis kita hari ini, kita bisa melihat bahwa Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang sangat unik, kering, berbatu, namun sangat kaya akan keindahan dan kebijaksanaan hidup. Dari sana, alam tidak selalu bersahabat, tapi masyarakat mampu beradaptasi dan hidup selaras dengan lingkungan. Gunung, laut, sabana, dan manusia membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari NTT, kita belajar bahwa kondisi geografis bukan hanya tentang peta atau angka, tetapi tentang bagaimana alam membentuk manusia dan bagaimana manusia menjaga keseimbangan dengan alam. Ini esensi dari mempelajari geografi, memahami hubungan antara bumi dan kehidupan di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga setelah ini kita bisa saling menghargai keragaman alam di Indonesia dan menyadari betapa indahnya dan betapa harmoninya antara manusia dan juga lingkungan di setiap jengkal tanah negeri kita. Sampai jumpa di video berikutnya.